Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Cara dhammo hi caram anattido. Hyati dhammo hyati anattido. Marana dhammo hi marana anattido. Ibu, bapak dan saudara-saudara, tentu selain para biku sebagai keluarga sangka bagi mendiang Bante Jayadamu Tera, utamanya tentu keluarga mendiang Bante Jayadamu Tera. Mendiang telah menyelesaikan kehidupannya dalam usia yang cukup lanjut, bagi rata-rata usia manusia pada saat ini. Beliau menutup mata pada usia 83 tahun. Jauh sebelum beliau menjadi biku, pada waktu saya sering ke Brahmawihara, dan pada waktu itu Bante Kirakito Mahatera masih di tengah-tengah kita. Saya beberapa kali, bahkan mungkin seringkali, berjumpa dengan mendiang Bante Jayadamu pada waktu beliau masih menjadi upasaka yang tadi disebut namanya Pandita Ajnana Yajna. Tetapi setelah beliau menjadi biku, akan panggil saya. Karena dulu kurus, saya pribadi cukup dekat karena mendiang pernah 1 tahun bahkan mungkin lebih belajar menimba ilmu pengetahuan dhamma dan praktek dhamma di Wihara Mendut pada lembaga pendidikan saya yang dipimpin oleh Bante Jayadamu Mahatera. 1 tahun lebih pasalnya. Kenapa tadi tidak disebutkan di riwayat? Seringkali
saya bertanya kepada beliau tentang sastra Bali. Karena sastra Bali kuno hampir sama dengan Jawa kuno dan mendiang atau almarhum sangat mengerti sekali. Saya merasa mendapatkan pengetahuan tentang sastra Bali kuno yang banyak kesamaan, hampir sama dengan sastra Jawa Kawi atau Jawa kuno. Sangat benar seperti yang diuraikan dalam riwayat hidup mendiang. Sebagai biku, beliau tidak banyak berbicara sepertinya menerima tamu-tamu dan bersikap dengan rendah hati. Itulah yang saya ingat dari beliau. Itulah yang sangat berkesan pada saya selama lebih dari 1 tahun mendiang atau almarhum berada di wihara ini. Kesan yang lain adalah tidak hanya para biku, tapi juga umat Buddha dari dan di Bali ini mempunyai kecenderungan untuk belajar Dhamma dengan sungguh-sungguh. Uraian-uraian Dhamma yang panjang, uraian-uraian Dhamma yang mendalam, pengalaman saya sejak tadi kiri masih berada di tengah-tengah kita. Saya datang bermalam dan juga belajar dari hati kiri mungkin pada masa yang kedua atau ketiga. Sampai kemudian hati kiri di Jakarta memimpin Bali. Sering saya kembali dan juga hati kiri pernah beberapa kali bahkan pada waktu beliau masih berada di tengah-tengah kita sebelum wafat meminta saya juga untuk memberikan uraian Dhamma pada kalangan Waisak atau pada acara-acara tertentu. Pada kesempatan itulah saya menangkap antusias umat Buddha Bali ini untuk belajar Dhamma. Sangat suka dan mungkin sebagai kegemaran yang sangat berharga bagi masyarakat di Bali untuk menggali dan belajar Dhamma. Lebih-lebih setelah Bante Jayadamu 1 tahun lebih berada di Bali. Apa yang berkesan pada saya itu karena tidak hanya Bante Jayadamu, saya Bante Sucirano juga pernah 1 tahun mungkin lebih berada di Bali. Dan sekarang ini juga ada 2 biku dari Bali yang berada di Bali. Semoga sampai
sama terpujinya seperti mendiang Bante Sinar Jaya Damu dan Bante Suciara. Para biku, tersilani para pandita dan umat sekalian. Ibu bapak dan saudara-saudara, sekarang tiba waktunya saya menguraikan dhamma sebagai dedikasi kepada mendiang Bante Jaya Damu. Oleh karena itu, berikan perhatian dengan baik dan perhatikan dengan sungguh. Usia tua, sakit dan kematian sering diumpamakan sebagai utusan Allah yang pasti akan datang pada semua. Pada saat usia masih muda, fisik masih sangat sehat, belum mencapai 30 atau 30 lebih sedikit, tidak terbayang usia tua, tidak terbayang sakit yang silih berganti, apalagi kematian. Tidak sedikit orang-orang yang berpikir hidup kekal. Pada saat mereka menyadari bahwa kematian pasti datang, keinginan itu masih berlanjut. Semoga setelah kematian terjadi, aku akan hidup kekal di dunia sana. Itulah kelasiman kelumrahan banyak ibu, bapak, dan saudara. Proses menjadi tua itu sebetulnya sudah dimulai pada saat seorang bayi dilahirkan. Berproses menjadi besar, menjadi kanak-kanak, menjadi pemuda, terus berproses. Menuju kemana nanti? Menuju ke akhir perjalanan, yaitu kematian. Sering kalau ulang tahun seseorang, teman-teman, andai orang sangat kerabat datang, memberikan apresiasi bahwa Anda panjang umur dan semoga panjang umur. Sebetulnya pada saat ulang tahun itu bukan umur yang panjang, tetapi umur yang berkurang. Berkurang 17 tahun, berkurang 20 tahun, berkurang 50 tahun, tinggal sekian tahun. Demikian juga sakit. Dari sakit yang ringan yang seolah-olah kita tidak merasa sakit, karena fisik relatif masih kuat, masih terima. Kemudian datanglah sakit, silih berganti. Sering kita mendengar bahwa kalau usia masih muda, generasi muda bertemu, saling menanyakan keluarga, pekerjaan, dan timbullah harapan-harapan.
apa yang ingin dicapai. Tetapi kalau tua dengan tua bertemu, yang dibicarakan itu, gimana sakit? Pangeran sakit. Setelah pangeran sakit, lalu pangeran obat. Oh, itu omega itu bagus gitu. Itu serbuk dari Jepang itu. Dan setelah itu kemudian nostalgia. Oh, dulu saya ini juara polo. Dulu saya suka bertolan. Kalau seseorang sudah terlalu banyak nostalgia, dalam psikologi dikatakan tandanya sudah menjadi tua. Dan itu tidak bisa dilihat. Para ibu ingin memoles wajahnya, menarik-narik wajahnya, menyemir rambutnya, ketuaan tetap berjalan. Mengapa sih tidak suka keriput-keriput? Keriput-keriput itu keriput-keriput kebijaksanaan. Yang saja kita tidak membohongi diri kita sendiri. Dan utusannya ketiga pasti datang. Kematian. Apakah kematian harus menunggu umur tua? Tidak. Apakah kematian harus menunggu setelah usia 80? Tidak. Kematian juga datang setiap saat seperti seorang pencuri yang datang ke rumah kita. Pencuri tidak pernah memberitahukan, nanti malam aku mau mencuri di rumah, aku ada nyolong di rumah. Pencuri datang pada waktu yang kita tidak tahu. Demikian juga kematian akan datang setiap saat. Tidak bisa ditawar. Orang sering mengatakan bisa diperlambat lagi, bisa diulur. Ya mungkin. Tetapi tidak bisa ditolak. Orang-orang suci sekalipun juga menjumpai kematian. Meskipun kematian yang dialami oleh orang-orang suci adalah kematian yang total, kematian yang sempurna. Ibu bapak dan saudara. Tetapi setelah kematian kehidupan tidak lengkap. Kehidupan masih berlangsung. Sebagai manusia atau bukan. Atau di alam-alam yang lain. Ada seseorang yang datang kepada seorang guru meditasi dan cara. Orang ini bertanya kepada dia, Pandit, Aja, kalau ada kehidupan kemudian setelah kematian itu, bisa dibuktikan sekarang? Bagaimana kalau para pandita, para itu ditanya itu jawabnya. Kalau memang ada kehidupan setelah kematian, bisa dibuktikan sekarang?
akan bisa menjawab dengan sangat bijak. Beliau tidak berbicara apinya dan lain-lain. Beliau membalas pertanyaan, saudara, besok pagi itu apa ada? Ya ada, Bang. Bisa dibuktikan sekarang. Orang di Jawa mengatakan terkenal. Penanya diam. Tidak bisa membantah. Apakah besok pagi itu ada sudah? Iya, ada. Bisa dibuktikan sekarang? Apa yang tidak bisa dibuktikan sekarang dengan kalimat yang lain? Kalimat yang lebih filosofis. Bukan berarti tidak ada. Hanya akan menggunakan bahasa rakyat. Bisa membuktikan besok pagi sekarang ini. Itu jawaban yang bahasa rakyat tetapi menolak. Siapa yang bisa membantah? Ibu, bapak, dan saudara. Sebenarnya setiap detik, bahkan lebih cepat dari hitungan detik, kita ini mengalami kematian. Dan setiap detik lebih cepat dari detik, kita lahir kembali. Dalam bahasa Pali disebut kamika marana. Pikiran-pikiran lenyap. Pikiran-pikiran tertentu adalah timbul pikiran baru. Perasaan tertentu apakah senang, apakah tidak senang, suka, tidak suka, dan timbul perasaan baru. Timbul wedana yang baru. Memori tertentu lenyap, timbul memori yang baru. Kekhawatiran, rencana tertentu lenyap, timbul rencana, pemikiran. Itu adalah kamika marana dan kamika jati. Kematian sesaat dan setiap saat, dan saat kemudian kelahiran kembali. Tidak hanya perasaan dan pikiran kita, tidak hanya arus kesadaran kita, jasmani kita ini juga mengalami kematian. Setiap saat dan lahir sel-sel yang baru setiap saat. Saya pernah diberitahu oleh seorang guru biologi. 7 tahun kemudian semua sel-sel tubuh kita ini sudah berganti bentuknya. Berbeda banget dengan 7 tahun sebelumnya. Ibu, bapak, dan saudara. Oleh karena itu disebut kamika marana. Pengertian kematian yang kedua adalah samudit marana. Bante Jayadamo wafat atau meninggal pada tanggal sekian bulan ini jam sekian. Itu adalah kematian samudit. Kematian dalam pengertian umum. Apakah beliau lenyap? Saya sering menggunakan penerjemahan samudit marana, yaitu berhentinya atau
atau terjadinya cuti cita. Kalau membaca tentang pada saat cuti cita terjadi itu sampai yang sering dalam pengertian umum disebut meninggal dunia. Tetapi apakah seseorang yang meninggal dunia itu lenyap? Saya sering menggunakan kalimat mati elok-elok, mati pura-pura, karena terlahir kembali di alam selanjutnya sesuai dengan warna karma yang dibawa. Ibu, bapak, dan saudara, dahulu kami saling mempunyai atau pernah bergaul dengan seorang guru besar desa sudah meninggal beliau, Prof. Ahmad Jati Supaja, guru besar desa UGM Kecamatan. Sering beliau berbicara agak nyeleneh. Nyeleneh ini bahasa Indonesia bukannya lucu, agak lain daripada yang lain, tapi masyarakat. Beliau mengatakan, belum pandai. Kalau pandai pergi ke makam-makam, ke tempat-tempat peringatan seseorang yang meninggal itu kan, nama, lahir, tanggal sekian, wafat, tanggal sekian. Belum. Lahir kok dipasangkan dengan wafat. Lahir ya pasangannya baik, bukan wafat. Masa manusianya dicatat lahir wafat? Apa yang dilakukan? Legasi yang ditinggalkan itu jasa-jasanya seperti tidak dihiraukan, hanya lahir wafat. Itu pun juga sama, lahir ya tapi bukan lahir wafat, lahir tapi oh iya, benar juga itu yang tidak bisa dibantah. Beliau juga mengatakan para ibu ini orang yang meninggalkan dunia, tetapi belum meninggal dunia. Setiap saya bertemu dengan beliau, apakah di forum yang resmi ataukah di rumah beliau, selalu itu diucapkan, oh kami sudah meninggalkan dunia, tetapi belum meninggal dunia. Ibu, bapak, dan saudara, izinkan saya untuk menguraikan kematian akan lebih mendalam. Kalau sebagian dari ibu bapak dan saudara sulit untuk menangkap, harap dimaafkan. Tetapi saya mempunyai keyakinan umat dari Bali mampu untuk mengerti dan senang belajar lama sampai benar. Ibu, bapak, dan saudara, kematian itu terjadi karena kita atau Anda berpikir aku suatu saat akan mati. Siapa yang merasa, siapa yang
mengatakan aku akan mati. Aku Anda. Aku Anda itu dibuat oleh pikiran Anda. Pada saat kesadaran itu lemah. Contohnya yang paling mudah adalah pada saat Anda tidur. Dalam psikologi modern, pada saat Anda tidur, kesadaran itu masuk ke bawah sadar. Konsep aku itu sementara pendapat. Seandainya di dekat saudara tidurnya itu ada handphone Anda, yang mahal itu tidak ada. Tetapi pada saat Anda tidak lelap, tidak dalam keadaan tidur, kebiasaan pikiran itu membuat aku. Itu handphoneku. Kalau itu diambil oleh orang lain, karena itu milikku. Pada saat ada aku Anda yang Anda lekatkan di benda ini, timbullah penderitaan. Kalau Anda melewati satu rumah di satu kota, dan di rumah itu sedang banyak orang yang mobil, lalu Anda ikut mengetahui dan bertanya kepada teman Anda, supir Anda, apa yang terjadi? Kok banyak orang banyak mobil? Oh, semalam anaknya meninggal. Yang jelas kita tahu. Dengan tenang, dengan seimbang, ibu bapak mengatakan, oh, kalau ibu bapak sangat Buddhis mungkin, Anda bisa apa tersangka. Ketenangan itu bisa terjadi, keseimbangan itu bisa terjadi karena tidak ada aku Anda yang melekat pada anak yang meninggal. Anak itu bukan anak keluarga, bukan anak teman. Tidak ada hubungan dengan aku. Tidak ada kedukaan, tidak ada penderitaan. Ibu, bapak, dan saudara, keakuan itulah yang membuat kita melekat. Itulah akar dari semua penderitaan. Sederhana sebetulnya. Dan keakuan itu ilusi. Tidak nyata. Dibuat oleh pikiran kita pada saat ada kesadaran. Pada saat kita tidur renyah, keakuan itu tidak. Begitu rapuhnya aku itu, yang seolah-olah kita menganggap ada. Andai saya ini duduk di sini ada ini, saya bisa pegang ini kan aku ada. Ya, itu karena Anda berpikir. Kalau Anda sedang tidur, tidak ada aku ini sedang tidur. Tidak ada. Dan keakuan itu muncul sangat cepat, ibu bapak dan saudara. Kenapa nanti? Karena itu habit, kebiasaan pikiran kita untuk mengaku apa saja. Tidak hanya mengaku bahwa dirinya lebih baik, lebih tinggi. Kadang-kadang saya memperhatikan seseorang sedang cerita penderitaannya,
diguyur, hujannya lebat, jalannya licin sekali. Saya sudah hati-hati, tetapi motor saya ini di depan itu gelap sekali. Tidak tahu ada polisi tidur, saya terpeleset ke situ, masuk ke selokan. Sengsara saya alami. Temannya yang mendengar itu tidak berempati, tidak tahu yang muncul, tetapi tidak mau kalah. Oh, saya lebih-lebih. Malam itu gelap gulita, tidak ada teman. Saya naik motor lampu mati masuk ke sungai itu, bawa arus berkilo-kilometer, untung saya masih hidup. Orang ini tidak mau kalah menderitanya. Berhati-hati bahwa kalau teman-teman bercerita tentang kesulitan mereka, sakit mereka, berempati. Jangan nggak mau kalah. Aku juga lebih menderita dari kamu. Itulah yang di pikiran kita. Kalau Anda tidak bisa menghibur, Anda tidak bisa menimbulkan empati, paling tidak bilang. Dengarkan mereka. Kalau mereka didengar, mereka juga sudah merasa. Ingat, bukan Anda tidak mau kalah. Tidak mau kalah dari hal penderitaan. Itu adalah keakuan. Tetapi sulit memang bagi aku itu selalu muncul. Ya, karena itu habit. Bahkan di dalam pengertian dhamma, habit aku itu dibawa dari kehidupan yang lalu. Sekarang sulit diketahui kapan pikiran itu mulai punya kebiasaan mengaku. Kapan mulai mengaku, kapan sulit tahu. Dan aku itu menimbulkan kelekapan. Kelekapan pada kenikmatan, pada hawa nafsu, kelekapan pada kebencian itu. Kalau Anda sudah tidak senang, sudah membenci seseorang, begitu disebut namanya saja sudah timbul kebencian. Itulah adalah kata terhadap kebencian, tidak hanya pada kenikmatan semata-mata. Tapi bagaimana menghentikan aku itu? Bagaimana kita berusaha untuk aku itu tidak terlalu mencari muka, hanya dengan kesadaran. Kami memperhatikan apa seperti dari langkah kaki. Itu bukan kaki dari hati. Buat apa atau kalau hanya memperhatikan apa saya langkah kaki saja. Buat apa? Ya supaya bisa menanggapi. Tapi buat apa teman? Memperhatikan apa saya langkah kaki itu adalah cara untuk mempertajam, memperkuat, membuat kesadaran menjadi tajam. Dan kesadaran itu berguna untuk menengarai. Kalau bahasa lebih kaya untuk mendeteksi kalau keakuan muncul. Tidak usah melawan keakuan. Kalau muncul disadari supaya dia tidak muncul terlalu lama. Dan kalau muncul disadari lagi, nanti lama-lama munculnya tidak terlalu ganas. Karena kesadaran Anda melihat keakuan. Lari. Karena ada satu perumpamaan. Kalau tengah malam seorang pencuri berusaha masuk ke rumah, kebetulan Anda tamu
malam. Kok di bawah jendela ada suara krosok. Saudara membuka jendela, membuka pintu, ada pencuri. Sama-sama tidak bisa saling berbicara. Ada kaget, pencurinya juga kaget, pergi. Tidak bisa pakai diusir, pergi kamu. Lari seperti itulah melihat keakuan yang muncul. Bahasa Jawa ada yang meragui, bahasa Bali yang baik, kepergok. Kalau kesadaran Anda mergoi aku, jadi siapa yang takut mati? Siapa yang merasa umur sudah sekian, akhirnya aku akan mati? Siapa yang akan mati? Aku. Ide aku, konsep aku, pikiran aku itu yang merasa aku akan mati. Kalau aku bisa diatasi bagaimana? Dengan melatih kesadaran, dengan sampajanya yang kuat. Aku ini hanya konsep, tidak ada aku yang sesungguhnya. Ini hanya buatan pikiran, ini hanya ilusi. Bagaimana baik? Tidak ada kematian, tidak ada aku yang mati. Apalagi kalau usia sudah lanjut, lalu bagaimana nanti hidup terus? Ya, kematian terjadi, tetapi tidak ada aku yang mati, hanya kematian yang ada. Proses alami. Semoga Anda bisa mengakurkan. Jadi bagi mengakhiri kematian itu harus menunggu setelah kematian ini terakhir. Karena sekali disebut samit jeda mati total. Seperti para arahat kemudian mencapai parinibbana, itu mati sungguhan, tidak mati efek, tidak mati buat-buat. Karena tidak ada kelahiran kembali, termasuk kelahiran di alam dewa. Mati yang total, mati sempurna, samudjaya. Nah, apakah menunggu nafas terakhir pada saat keakuan Anda mulai tenggelam. Tidak ada lagi aku mati. Ya, kematian terjadi sebagai proses. Aku mati. Oleh karena itu, kalau ibu bapak saudara-saudara saat timbul kegelisahan, bagaimana besok kalau aku mati, anak-anakku jauh, atau aku tidak punya keluarga siapa yang akan merawat aku. Lalu nanti bagaimana kalau aku mati nanti penuh dengan rasa sakit. Lalu nanti setelah mati lalu aku ada di mana? Di alam surga atau alam neraka yang mengerikan. Semua itu, kekhawatiran itu muncul karena Anda mempunyai konsep aku yang sebenarnya dibuat oleh pikiran sendiri, semata-mata oleh pikiran. Tidak ada aku yang sebenarnya puas sakit mati yang ada dalam proses alam. Buang konsep aku itu, buang. Tidak mudah bagi apalagi kalau sudah melekat pada sesuatu. Ya.
tapi berusaha dengan kesadaran. Tidak usah quarreling itu gelut berkelahi dengan keakuan. Enggak ada ini, aku enggak ada. Menurut anak, menurut ceramahnya Bante, aku tidak ada. Ini kenapa ini muncul terus? Anda marah terhadap diri. Biar saja dia muncul. Tugas Anda menyadari. Anda tidak bisa mencegah saat keakuan itu muncul. Karena itu kelekatan yang sudah lama sekali. Karena itu sudah sampai. Kewajiban kita menyadari hal keakuan. Tidak bertengkar dengan aku. Tidak stop aku. Satu saat kalau keakuan itu sudah tidak mempunyai kelekatan lagi, kesadaran kita menjadi lebih kuat, dia akan hilang sendiri. Apa yang kita alami adalah tetapi apakah boleh nanti dalam hidup sehari-hari kita menggunakan kalimat saya, aku, I? Silakan. Itu diperlukan untuk berkomunikasi. Tetapi gunakanlah kata saya, aku, gua dengan kesadaran. Kalau seseorang menggunakan itu dengan kesadaran, dia tidak akan terperangkap oleh ilusi aku. Dalam bahasa sehari-hari, ketahuan kok. Kalau dia berbicara aku dengan kesadaran, dan dia berbicara aku untuk pamer, ya, untuk narsistis, ketahuan. Bagaimana Bante tahunya? Ya, kalau kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan kita sendiri praktek, dia mengucapkan aku ini semata-mata untuk menjelaskan, untuk berbicara, untuk berbahasa, atau memang akunya ini dimunculkan untuk menyampaikan sesuatu. Body language-nya itu tidak bisa dihapus. Gayanya, logatnya, wajahnya ini tidak bisa dihapus. Dia sedang bercerita untuk kebaikan dengan tujuan tertentu, atau dia bercerita untuk menaikkan akunya. Karena itu berhati-hati menggunakan aku. Kalau bertemu dengan seseorang yang biasa membaca body language, Anda ketahuan itu. Ini akunya baru dipamerkan. Meskipun orang itu tidak mengatakan begitu. Untuk menjaga nama kita jangan bicara. Nah, saya akan mengakhiri uraian ini dengan berhati-hati dengan keakuan. Keakuan bisa beranak pinak menjadi kesombongan, kecongkakan, arogansi, ingin menghancurkan yang lain, ingin menguasai yang lain, loba, dosa, dendam yang tidak pernah berhenti. Itu semuanya mengalir dari keakuan. Mula dalam bahasa Bali, tapi saya berbicara dengan sudah berbahasa Bali ada mulai. Bali mulai artinya akar, awalnya dari mungkin dari bahasa Bali mula. Bahasa Indonesia menjadi pemula, awal dari semua kemelekatan yang berbuah penderitaan itu. Ya, hal itu halus, upaya itu kasar sekali. Berbuahnya menjadi penderitaan. Akarnya, mulanya itu adalah keakuan. Dan keakuan
ilusi yang dibuat oleh pikiran kita sendiri. Tidak nyata. Berhati-hatilah dengan kamu. Dan itulah tujuan kita bermeditasi. Mempertajam kesadaran untuk mengawasi, untuk mendeteksi kalau keakuan itu muncul. Hanya diketahui saja, hanya dideteksi saja, maka keakuan itu akan turun. Tetapi ada penutup kisah yang ringan. Kalau melihat tadi mungkin agak berat. Tetapi rumah udah dibalik kesukaannya gitu. Iya Bante, bagus itu Bante, bagus itu Korean itu Bante. Aku senang. Aku yang mana? Aku orang Bali ini senang begitu-begitu yang mendalam-mendalam. Ya. Sudah aku tidak ke Bali lagi. Satu hari saya pernah cerita tentang 3 utusan. Ya umurku sudah 70, aku sudah termasuk tua. Itu untuk pembicaraan sehari-hari. Tetapi di dalam hati seseorang yang mengerti benar, tidak ada aku yang tua, yang ada yang proses. Tetapi pikiran mengklaim, mengaku aku. Oh, ini aku yang tua. Oh, ini aku yang berjasa. Oh, ini aku yang mencapai sesuatu. Tua, sakit, dan mati tidak bisa dihindari. Baik yang keakuannya sudah lenyap maupun yang belum. Karena tidak bisa dihindari, maka ibu, bapak, dan saudara siap untuk mati. Yang menjawab Aisyah. Itu kontrol silam. Di Jepara sana itu pidana hidupnya Bante Piat dulu. Saya menanyakan ini. Seorang wanita yang duduk di paling depan menjawab paling keras. Siap Bante? Besoknya setengah 5 pagi. Sebelum saya meninggal di tempat itu, saya masih di situ. Wanita yang duduk paling depan, paling keras mengatakan, siap Bante? Meninggal dulu. Oh ini kisah nyata, betul-betul terjadi. Kisah nyata Bante, iya tidak. Mungkin sebelum meninggal dunia masih tahu. Akan ingat apa yang diuraikan semua. Siap. Barusan cerita ini di Purworejo. Ibu bapak siap mati? Tidak ada yang berani. Saya katakan jawab saja siap. Karena untuk meninggal itu bukan karena mengucapkan siap. Meskipun aman sekali siap Bante, kalau belum waktunya meninggal ya tidak. Meskipun tidak berani mengatakan siap, besok pagi waktunya meninggal ya meninggal. Jadi ibu bapak dan saudara siap mati? Semoga mendiang, bukan semoga semoga mendiang Pandai Jaya Lampung daerah. Kalau dilahirkan kembali akan selalu bertemu dengan Dhamma. Praktek Dhamma dengan baik melanjutkan kehidupan beliau sebagai samana hingga akhirnya mencapai kebebasan lagi.
adil atau gimana. Syukur kita ikut kita kalau kematian saat beliau meninggal sekarang ini adalah saujeda, kematian yang terakhir, karena mungkin beliau sudah mencapai kebebasan. Kita tidak bisa mengetahui kondisi batin orang lain. Kita hanya bisa mengharap semoga beliau seandainya dilahirkan kembali bisa bertemu dengan Dhamma kembali di lingkungan yang menunjang praktek Dhamma dengan baik, menjadi seorang samana yang baik, dan akhirnya mencapai kebebasan nibbana. Terima kasih.